Halo guys, balik lagi di channel Bang Kendil. Kali ini mau ngebahas Superior OS 13 EOL, kernelnya pakai 4.4 community build dan nggak banyak notice ya, bahkan malah nggak ada notice sama sekali. Cuman di sini ada dua varian, vanilla sama gaps, dan yang aku pakai ini yang varian vanilanya by Darkstar 085. Kalau dilihat dari komen-komen yang ada di sini, itu aku cari-cari nggak ada info-info khusus ya, yang ya biasanya adalah yang ngasih info apa gitu, bug atau problem apa atau ngeluh apa gitu ya, tapi rata-rata sih komen-komennya standar aja. Jadi aku rasa ini nggak ada masalah untuk dicoba, dan ternyata memang benar setelah aku tes ini aku nggak nemu kendala ya, kayak bug terus apa minus-minus lain gitu nggak ada. Cuman ada beberapa catatan penting buat kalian sebelum kalian nyobain juga custom ROM ini ya. Oke, langsung aja. Yang pertama soal kamera dulu. Untuk kameranya dia pakai kamera Go yang seperti ini. Di sini kameranya nggak perlu kita tes terlalu dalam karena untuk fiturnya juga minimalis ala kamera Go, yang penting ada gitu aja. Dan aku tes di sini normal ya, nggak ada masalah. Jadi langsung aja kita next. Kemudian karena di sini aku pakai kernel SU ya untuk rootnya, jadi aku langsung ganti kernelnya guys. Kernelnya aku pakein Mume ya, ini kernel Mume khusus buat custom ROM Android 13 ya. Untuk Mume ini kernel yang support kernel SU, kernel Mume ya namanya. Dan untuk modul aku cuma pakein modul RVX Build MMT ini buat YouTube Revanced. Dan kalau aku cek di Play Store ini pun juga sudah aman karena di bagian sertifikasinya ini device is certified ya, alias sudah tersertifikasi. Jadi untuk m-banking dan sebagainya itu aman guys. Kemudian masuk ke menu dalamnya ya, ada ya, kita disambut dengan nama stay owner, itu bahasa India ya, bahasa India, nama stay owner. Terus untuk network dan internetnya kita cek juga. Untuk hotspot dan tethering ini sudah support buat tethering VPN. Kemudian kalau kita cek di bagian SIM, di sini aku pakai Telkomsel ya. Di bagian preferred network type tentu saja juga sudah banyak pilihan, jadi nggak ada masalah untuk ininya. Terus kemudian ada juga Superior Lab, ini adalah menu spesial di custom ROM ini. Di bagian ini nggak terlalu ada fitur-fitur atau menu yang sangat wow atau gimana ya, jadi masih standar aja. Cuman kalau kalian perhatikan untuk di bagian status bar ya, tampilan kayak gitu yang bisa kita ubah ya, icon-icon sinyal wifi sama sinyal operator tuh bisa kita ganti. Kemudian ada ya kayak gitulah pokoknya tampilannya. Ini sudah aku aktifin sebagian ya guys. Bagian quick settingnya seperti ini, nggak ada hal-hal yang sangat menarik apa gimana, jadi masih terbilang biasa aja. Cuman untuk experience pemakaian ya, performanya ini termasuk lumayan enak guys dipakai buat daily atau buat main game tipis-tipis masih bisa guys. Nah di sini ada enable advance restart juga. Terus di bagian tema di sini kan juga bisa atur ya untuk accent colornya. Cuman untuk tema kita nggak bisa milih terlalu banyak ya, karena ya ini mungkin untuk meminimalisir apa ya, size atau mungkin fitur juga biar enteng guys ya. Karena kalau kita lihat untuk size file ROM-nya sendiri di sini cuman 860-an MB ya, dan ini vanilla jadi belum ada gapsnya gitu. Ntar kalau ada gapsnya ya mungkin sekitar 900 lebih, atau mungkin antara 900 sampai 1 gigaan mungkin ya. Kemudian kita next ke menu display. Di bagian menu display juga masih terbilang biasa aja. Untuk tap to wake nya ini normal, nggak ada masalah. Untuk wallpapernya ini ada beberapa pilihan juga, cuman ya masih sangat polos kayak gini ya untuk menu wallpapernya. Kemudian kita next aja ke menu baterai. Untuk pilihan baterainya nggak ada baterai saver and performance, jadi ya tampilannya kayak seperti ini biasa ya. Terus untuk apa, persentasenya ada di menu khusus atau menu spesial tadi guys. Terus ini juga adem ya, dipakai buat main game gitu, nggak kerasa panas, jadi masih terbilang enak juga. Untuk storage-nya apakah kebaca ngaco ya, aku nggak tahu ini ngaco apa enggak, cuman masih mending ya, 8,1 giga itu masih mending menurutku. Dan trace-nya kosong ya, aku masih belum ngutak ngatik di bagian ini.
Terus untuk sound dan vibration nggak ada direct sound atau mid sound enhancernya, jadi untuk kualitas suara ini masih ngikut ya, nggak bisa kita ubah-ubah. Kemudian untuk security juga sudah lumayan, ada pin, fingerprint, face unlock, app locker, terus smart locknya ada di sini, jadi lengkap guys, aman. Terus untuk menu sistem bahasanya juga sudah ada bahasa Indonesia, sudah aku tambahin, tapi aku pakai bahasa Inggris saja biar nyari-nyari fiturnya itu gampang. Terus untuk menu yang lain, kita ke about phone ya, belum aku tunjukin. About phone seperti ini, Android 13 dan kernelnya Mumei ya, tadi sudah aku tunjukin. Silentbox-nya enforcing ya, ini juga udah oke guys. Terus di bagian quick settingnya ini pun juga standar ya guys, nggak ada menu-menu yang berjubel di bagian ini, jadi sudah aku pilih-pilih yang penting-penting aja. Yang jelas di custom ROM ini nggak ada APS info ya, nggak ada APS info. Terus kecepatan internet sih ada ya, jadi nggak ada APS info aja sih di custom ROM ini. Terus kalau buat main game juga nggak ada fitur buat matiin apa namanya navigasi bar ini kalau kita main game biar nggak kesentuh secara nggak sengaja. Nah itu fiturnya nggak ada. Terus untuk fitur-fitur kayak hotspot ini kalau kita aktifin berbarengan juga masih bisa aktif semuanya, jadi nggak ada masalah. Terus menu-menu yang lain kayak refresh rate, ini refresh rate sebenarnya bisa kita pilih apa enggak, cuman aku nggak begitu ngerasain ya perbedaannya kalau kita matiin atau kita pilih auto atau 60 Hz ini perbedaannya gimana. Cuman memang dari awal aku pakai ini nggak ada masalah guys, dipakai buat scroll juga masih enak, masih nyaman-nyaman aja. Jadi aku rasa ini masih cukup worth it untuk kalian coba guys. Apalagi ya untuk pengetesan Antutu benchmark juga terbilang cukup oke. Hasilnya seperti ini ya, 152.000 sekian. Terus suhunya juga masih terbilang stabil di 42 mentoknya, tapi turun lagi di 41 ya, kira-kira 41-an gitu ya. Terus untuk yang lain-lain kayak CPU throttlingnya ini pun juga masih stabil banget di atas 90% untuk maksimal performanya, dan ini masih belum overclock ya, masih kebaca 1,8 GHz ya. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk review custom ROM Superior OS kali ini. Kalau misalkan kalian ada request, ada unek-unek, ada masukan, saran, kritik, dan sebagainya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Bang Dul pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi next video. See you, bye-bye.